itu, maka kamu akan kekal di dalam surga. Wa qasamahuma inni lakum ala minan nasin. Bahkan kata iblis apa? Kata iblis bersumpah. Bersumpah apa? Saya bersumpah sama kalian berdua ini, saya ini penasehat terbaik. Jadi kata iblis penasehat terbaik. Saya ini nggak bakalan bohong, kata iblis. Ya, ini benar siapa yang katakan. Kamu biar nggak kekal nih, kalau kamu nggak makan pohon itu, maka makan biar kamu kekal. Akhirnya apa yang terjadi? Maka Adam dan Hawa pun memakan dari pohon itu. Dan Allah ingatkan, wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Kan aku sudah bilang, kata Allah, sesungguhnya setan itu bagi kalian berdua adalah musuh. Allah sudah bilang, jangan. Tapi kemudian iblis menggoda Adam sampai akhirnya keduanya makan dan mereka pun dikeluarkan dari surga dan turun ke bumi. Nah, ini korban pertama. Ya, korban pertama. Belum lagi kalau kita list korban-korban manusia-manusia mulia, orang-orang soleh tidak sedikit yang kemudian kena godaan setan. Lalu bagaimana caranya biar kita ini yang biasa-biasa saja bisa bebas, bisa menang bertempur dengan setan. Ini pertempuran, Pak, peperangan yang luar biasa ini antara kita dengan setan. As-sira' bainal haqq wal batil. Pertempuran, pertentangan antara kebenaran dan kebatilan. Itu akan sampai berlanjut sampai hari berbangkit. Maka cara yang kita lakukan ya untuk kita bisa menang lawan setan itu diantaranya adalah kita harus paham tentang karakter dan sifat dari setan atau iblis itu. Jadi kita harus kenali dulu ini musuh kita kayak apa nih. Nah dari situ kemudian kita bisa merancang strategi dalam menghadapinya. Sama lah, saya ibaratkan seperti pertandingan sepak bola. Ketika kesebelasan A dengan B mau bertanding, maka biasanya masing-masing khususnya pelatih itu akan memutar lawan rekaman pertandingan-pertandingan sebelumnya dari lawan yang bakal dihadapi. Maka dari situ dia bisa belajar, oh karakternya begini, sifatnya begini gitu. Maka dari situ dia sudah punya kunci untuk mendapatkan kemenangan. Nah begitu juga kita dengan setan. Kita harus tahu apa sih sifatnya setan, apa sih karakternya iblis gitu. Maka kita harus tahu dulu. Nah yang pertama adalah sifatnya iblis itu adalah ghaib, Bapak Ibu sekalian. Ini ghaib. Berdasarkan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan seluruh bala tentaranya itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi iblis bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat iblis. Ini musuh kita, Pak. Ya, musuh kita ini. Jadi bagaimana satu karakter saja sudah menjadi keunggulan buat mereka. Mereka bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat. Bayangkan, kita sebanyak apapun musuh yang kita hadapi, kalau masih terlihat, ya itu masih yakin kita. Nah ini musuh kita banyak, pengikutnya banyak, tentaranya banyak, dan nggak kelihatan. Makanya berat banget gitu. Dan Allah katakan ini ya. Jadi sifatnya iblis itu begitu. Dan kita tahu makna dari ghaib itu. Dia kata Ibnu Mas'ud apa? Makna ghaib itu sesuatu yang tidak terlihat, tapi sesuatu itu ada. Nggak kelihatan, tapi ada. Dan keberadaan itu kita tahu dari mana? Dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Iblis ghaib, tapi ada. Dari mana? Quran menyebutkan, Allah berfirman, Nabi bersabda. Maka faqad rawa al-Baihaqi fi manaqibihi an sahibihi Rabi annahu sami'ahu yaqul. Jadi
Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama annahu yaral jin radadna syahadatahu illa ayyakuna nabiyyan. Jadi kata Imam Syafi'i, siapa yang menyangka bisa melihat jin, nah, jadi karena tadi iblis itu dari golongan jin. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Siapa itu iblis? Iblis adalah dari golongan jin. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ada yang orang mengaku bisa melihat jin dalam hal ini dalam bentuk asli, bentuk aslinya, ya, maka rodadna syahadatahu, kita tolak kesaksiannya, ya bisa diterima. Ini dalam Islam yang ditolak kesaksian itu pembohong. Illa ayyakuna nabiyyan, kecuali orang itu adalah nabi. Jadi kalau bukan nabi, siapapun itu nggak bisa melihat jin dalam bentuk asli. Lalu yang dilihat mereka selama ini apa dong Ustaz? Itu sudah perubahan bentuk, baik dalam bentuk manusia, dalam bentuk binatang. Kalau bentuk aslinya nggak bisa, itu karena dia kita berbeda alam. Kalau sudah jin itu merubah wujud seperti manusia misalnya, maka baru dia bisa dilihat. Gitu. Makanya dulu banyak tuh tayangan-tayangan di televisi itu ya, pemburu hantu, masih ingat ya tuh? Pemburu hantu. Nah, ada banyak fansnya nih pemburu hantu. Seneng nonton film tayangan itu. Nah, ditanya, Ustaz, coba ini di Terawang, Ustaz, di rumah saya ada apa? Maka sama Ustaz di Terawang, wah, di sini ada perempuan rambutnya panjang, ya, kalau malam jalan-jalan kayak none Belanda. Nah itu berarti jinnya sudah merubah wujud seperti manusia. Maka itu bisa dilihat. Siapapun bisa kalau dia sudah berubah wujud, gitu. Karena dalam hadis kan disebutkan, Abu Hurairah pernah ditugaskan Rasul menjaga gudang makanan. Nah, hingga satu malam saat dia menjaga keliling, ada sosok makhluk yang mirip dengan manusia sedang mengambil sesuatu dari gudang itu. Lalu ditangkap oleh Abu Hurairah. Ditangkap, baik, tolong lepaskan aku, saya bawa kamu kepada Nabi, lepaskan, keluargaku membutuhkan ini. Maka akhirnya dilepaskan. Saya janji dia nggak datang lagi besok. Ya, akhirnya dilepaskan. Besok malamnya datang lagi dia, ketahuan lagi. Sama ngomong begitu juga, saya janji dia nggak akan datang lagi. Sama Abu Hurairah dilepaskan. Sampai hari yang ketiga, ketangkep lagi oleh Abu Hurairah. Itu. Lalu kali ini saya janji nggak bakalan datang lagi. Tolong lepaskan saya dan keluarga saya membutuhkan ini. Nah, sebagai kompensasinya, kata makhluk yang mirip dengan manusia ini, sebagai kompensasinya saya ajarkan kamu satu kalimat. Kalau kamu mau tidur, baca kalimat ini, maka kamu nggak akan diganggu oleh setan manapun. Apa itu kata Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah haus ilmu, akhirnya ditanya apa itu, maka kemudian makhluk ini membaca ayat kursi. Begitu selesai dilepas. Besoknya lapor lagi ke Rasul untuk ketiga kali. Padahal sebelumnya ketika laporan pertama kata Rasul dia bohong, ntar malam juga datang lagi. Nah, begitu juga laporan kedua dia bohong, ntar malam juga datang lagi. Nah, baru begitu yang ketiga, kali ini dia benar. Padahal dia tukang bohong. Kamu tahu gak siapa yang kamu lihat itu? Nggak tahu Nabi. Itu jin. Nah itu sudah berubah wujud. Itu bisa seperti itu. Jadi nggak usah diundang-undang datang sendiri. Kan? Contohnya lagi sholat aja dia datang gitu ya. Makanya sholatnya nggak ada yang khusyuk. Gitu.
Ya, ngapain ngundang-ngundang? Tiap lagi sholat juga datang setan. Sholatnya nggak ada yang khusus seperti itu. Nah ini, jadi kenapa Allah berfirman dalam surat Jin, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah yang mengetahui yang ghaib dan tidak akan pernah diperlihatkan yang ghaib itu kepada siapapun. Illa man irtadha mir rasul, kecuali kepada karangan rasul yang Allah ridhoi. Jadi kalau Nabi baru bisa ngelihat. Maka kita kenal Nabi Sulaiman, wah tentaranya tentara jin, itu bentuk asli yang dilihat oleh Nabi Sulaiman, punya tentara jin. Itu. Nah kan Nabi dalam salah satu hadis menyebutkan jin itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama jin yang punya sayap, lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Jin yang punya sayap, hidupnya di udara, terbang. Kemudian sinpun kelompok jin yang berpindah-pindah dan menetap. Ada jin yang menetap di situ saja, ada yang pindah-pindah, kontraktor. Ya, kayak manusia, kayak PNS yang ditugasin di sini pindah aja. PNS pajak, apalagi cukai pindahin gitu ya, pindah-pindah. Ada kelompok jin begitu. Ada juga jin yang hayyatun wa aqarib, kelompok jin yang berupa ular dan kalajengking seperti itu. Nah itu dia sebutkan. Jadi kelompok jin dalam hadis ini ada 3 macam. Nah jadi ini Bapak Ibu sekalian sifat musuh kita yang pertama, yaitu ghaib. Dia tidak terlihat, tapi dia ada. Kemudian yang kedua, ini lagi luar biasa sifat keduanya, pengalaman. Nah, makanya banyak lowongan kerja dibuka. Nah, salah satu syaratnya berpengalaman. Kan gitu, ya. Nah, jin ini pengalaman, iblis ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 14-15, qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Wahai Allah, kata iblis, ketika Allah usir iblis, kata iblis, ya Allah, beri tangguh aku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Maka Allah mengabulkan doanya iblis, permintaan iblis, kamu termasuk makhluk yang diberi tangguh, dipanjangkan umurnya sampai hari berbakti. Nah, jadi artinya iblis yang menggoda Nabi Adam sehingga Nabi Adam tergoda dan kemudian Allah turunkan ke muka bumi ini, sekarang ini masih ada. Karena tidak mati gitu. Bayangin aja, yang menggoda Adam ya manusia pilihan sehingga tergelincir, sekarang ini masih menggoda kita. Tuh gimana nggak pengalaman? Ya, pengalaman luar biasa. Jadi sudah banyak manusia-manusia yang disesatkan oleh iblis. Bahkan tidak terkecuali orang-orang soleh. Makanya banyak kisah seorang ulama dari Bani Israel, orang soleh Bani Israel, yang kemudian dia tergoda dengan seorang wanita sampai akhirnya dia berzina, dan karena dia takut wanita ini hamil, akhirnya wanita ini dibunuh. Seperti tergoda. Padahal dia dititipkan oleh orang tua si gadis, saya titipkan karena dia orang soleh, jaga anak saya percaya. Sampai akhirnya iblis datang menggodanya, untuk kamu dititipin gadis cantik, diem aja, sayang itu. Akhirnya tergoda. Dan akhirnya keduanya berzina. Begitu berzina, kemudian hamil. Karena malu, takut ketahuan, maka gadis itu dibunuh. Dan itu cerita tentang orang soleh. Dan masih banyak yang lain. Ya. Karena tadi pengalaman iblis yang sangat luar biasa. Dia punya pengalaman. Ya. Kemudian yang ketiga, iblis ini kompak, berjamaah, ya, dan tidak kenal putus asa dalam menggoda manusia. Allah sebutkan itu masih dalam surat Al-A'raf 16 dan 17.
qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, oleh karena Engkau telah menghukum aku menjadi makhluk yang tersesat, niscaya akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan aku akan datangi manusia mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, samping kanan mereka, samping kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, kata iblis. Dan Engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia itu bersyukur kepadamu. Itu sumpahnya iblis tuh. Jadi bagaimana nggak putus asa, serang dari depan nggak berhasil, belakang serang dari belakang nggak berhasil, kanan nggak berhasil, kiri terus diserang kita. Jadi nggak putus asa, dan dia bersama, berkelompok, berjamaah, nggak sendiri. Itu. Maka kalau kita orang Islam, orang beriman, tidak berjamaah, berat. Kita kita sesama Muslim sering bentrok, ribut gitu. Padahal mau masuk surga, sama-sama masuk surga kan? Sama-sama masuk surga. Yang sholat subuhnya pakai kunut pengen masuk surga, yang sholat subuhnya nggak pakai kunut juga mau masuk surga, tapi ribut, berantem, saling menyalahkan. Itu kan yang terjadi. Alhamdulillah kalau al-hidayah enggak gitu. Alhamdulillah. Padahal sama-sama mau masuk surga. Nah, iblis ngajak ke neraka biar bareng dia masuk neraka, tapi dia kompak berjamaah gitu. Bagaimana gitu? Jadi jangan sampai kita kalah dalam hal ini dengan iblis. Oh, kita mau masuk surga kok ribut gitu. Nah, iblis mau masuk neraka kompak. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi luar biasa, kompak, berjamaah, tidak putus asa. Kemudian yang keempat, profesional. Iblis itu kerjanya profesional, sesuai dengan tugas, job description-nya. Jadi sesuai dengan tugas yang diberikan, nggak ngacak itu. Maka dalam hadis dan juga qaul ulama, Imam Nawawi mengatakan gitu ya. Yang pertama, ada iblis setan namanya Walhan. Ya, Walhan ini sohibul wudu, yang suka ngegoda kita kalau lagi wudu. Jadi kalau kita was-was lagi wudu, ini wudu belum ya? Ini baru 1 kali atau 3 kali gitu. Nah, itu kita kena iblis namanya Walhan. Sehingga apa? Karena karena ragu, akhirnya diulang lagi. Udah mau selesai, ragu, ulang lagi. Nah, jadi ini isrof, berlebihan dalam menggunakan air. Nah, ini nama setannya Walhan. Yang kedua namanya Khonzab, sahibus sholah, yang suka ngegoda kita kalau lagi sholat, sehingga kalau kita tidak khusyuk. Ini Khonzab. Jadi Khonzab yang bikin sholat kita tidak khusyuk. Makanya ada banyak yang kemudian mengamalkan ketika mau sholat baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ba'sa gitu. Karena tadi memang dalam sholat ini ada setan khususnya yang membuat kita rusak sholat kita, nggak khusyuk kita, nggak khusyuk. Ada sahabat namanya Utsman bin Tolha, dia ngadu sama Nabi, ya Nabi, saya kalau sholat sering lupa. Ini gimana wahai Nabi? Kata Nabi, datang kamu ke Madinah. Maka datang ke Madinah sahabat ini. Maka akhirnya sama Nabi apa? Diruqyah. Kamu, kata Nabi, kena setan namanya Khonzab. Itu. Maka nama Nabi diruqyah. Setelah diruqyah sama Nabi, kata sahabat ini bilang apa?
Setelah itu aku tidak pernah lupa lagi dalam sholat, tidak pernah lupa lagi. Nah itu. Jadi kalau kita sering lupa bilangan rokaatnya, gitu ya. Nah itu perlu juga tuh, ya. Perlu juga diruqyah. Kalau sering ya, durasinya sering gitu, seperti itu. Nah, tadi karena sudah pasti kena setan ini, namanya setan khonzab, ya, setan khonzab. Kemudian jalaitun atau jalan mur, ini sohibusuk, setan yang ada di pasar. Jadi Nabi menyebutkan setan itu menancapkan benderanya, salah satunya di mana? Di pasar. Nah, nama setannya jalaitun atau jalan mur. Nah, itu. Makanya Nabi bilang apa? Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Oleh karena itu kata Nabi, adabnya jangan kamu menjadi orang pertama masuk ke dalam pasar dan jangan kamu menjadi orang terakhir yang keluar dari pasar, kata Nabi. Kenapa setan menancapkan benderanya itu di pasar? Wah, transaksi kebohongan banyak di situ. Bang, beli alpukat berapa? 50.000, 25 ya. Modalnya aja belum dapat, padahal modalnya 20.000. Kan begitu sering. Atau pembelinya gitu. Pembelinya begitu, udah ditimbang, udah dibungkus, bang tambahin ya bang. Nah, itu kan gak halal. Gitu. Kan sering gitu, walaupun nambahnya sedikit, tapi kita nggak dapat ridho dari penjual, itu nggak halal. Jadi karena apa sebabnya? Karena setan luar biasa. Belum pedagang ngurangin takaran, timbangan. Nah, itu setannya banyak. Ya, jadi pusatnya setan salah satunya di pasar. Di pasar gitu. Nah, kemudian wasin, sohibul musibah. Nah, dia datang kepada orang yang kena musibah. Dibikin nangis, berduka, memaki, mencaci, tidak terima takdir Allah. Allah jahat sama saya, Tuhan jahat sama saya. Ini kerjanya wasin. Ada yang namanya wasin? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Tentang Arab, ya bahasa Arab dinamain. Anak saya namanya wasin kan? Atau setan musibah. Kemudian A'wan, sohibus sultan, setan yang biasa menggoda para penguasa. Makanya ada orang sebelum jadi pejabat soleh, begitu jadi pejabat salah, kan begitu. Wah, soleh banget sebelum jadi pejabat, begitu jadi pejabat wah lupa sama solehnya gitu. Ya, itu ternyata ada setan khususnya, namanya A'wan. Kemudian ada hafab, sohibus syarab. Nah, ini menggoda para peminum khamar. Ya. Kemudian murrah, sohibul musik. Ya, musik-musik yang jauh dari nilai-nilai Islam. Ya, karena sudah harus saya sampaikan, para ulama khilaf tentang hukum musik. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Yang membolehkan dengan catatan tadi tidak berisi tentang kemaksiatan di dalamnya, seperti itu. Nah, kita sering kalau musik lebih senang daripada dengerin murotal. Nah, ini kena setannya namanya. Ya, jadi dibikin indah sama si murroh ini. Gitu. Kemudian lakus, sohibul majus. Kemudian masud, sohibul akhbar, yang suka-suka nambahin ngurang-ngurangin berita, nambahin berita. Ada lagi namanya dasim, sohibul buyut, yang bikin rumah tangga itu pecah sampai kemudian bercerai. Itu namanya dasim. Kan sering kita kalau di rumah bete banget, begitu keluar rumah bebas. Nah, berarti di rumahnya ada dasim. Gitu. Ibu-ibu kalau di rumah bete, kalau di mall nggak bete gitu. Nah, gitu. Bapak-bapak juga sama, ya giliran di rumah
bete. Tempat pemancingan nggak bete. Padahal cuma ngeliatin doang gitu, nggak bete. Nah berarti di rumahnya ada si dasim. Seperti itu, hati-hati. Ada juga akwar namanya. Akwar itu yang kalau bahasanya rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput sendiri. Nah itu artinya apa? Kemaksiatan itu lebih indah. Yang haram itu lebih enak dilihat daripada yang halal. Itu kerjanya akwar. Ini luar biasa. Apalagi terkait dengan rumah tangga ini, ya. Ini apa namanya? Bagaimana iblis memberikan penghargaan luar biasa, memberikan mahkota penghargaan kepada pasukannya yang berhasil membuat orang bercerai. Kan di dalam hadis kata Nabi, sesungguhnya iblis menaruh singgasananya di atas air. Setiap pagi dia kirimkan pasukannya menyebar, menggoda manusia. Kemudian mereka balik lalu lapor kalau sudah mengerjakan apa yang diperintahkan. Kata pasukannya, saya hari ini sudah membuat orang mabuk-mabukan. Kata iblis, biasa itu. Terus datang lagi, saya sudah membuat orang hari ini berzina. Biasa itu. Saya sudah membuat orang korupsi. Biasa. Maka ada anak buahnya, saya membuat orang bercerai. Wah itu, ini baru ini. Langsung dikasih mahkota. Seperti itu. Jadi kenapa pernikahan itu kan luar biasa, setengah agama. Gitu. Itulah iblis. Sebelum menikah dibuat mesra. Ya kan kalau belum nikah mesra, jalan berdua kesandung pasangannya, aduh hati-hati dong, nanti kamu luka, gitu ya. Itu belum nikah. Begitu udah nikah kesandung, mata lo kemana? Nah itu iblis kerjaannya, kan begitu. Yang ketawa pengalaman berarti. Jadi ini saking profet, jadi nggak mungkin walhan ngegoda orang lagi sholat. Kata Honzab, minggir lo, ini urusan gue gitu. Terus dasim, terus Honzab pengen goda rumah tangga, ada enak aja, soalnya ini bagian gue. Itu profesional, makanya berhasil. Manusia begitu, banyak nggak berhasilnya. Menteri ini, jabat ini, makanya nggak bener. Jabatannya rangkap, nggak tuntas kerjaannya gitu. Dia menteri ini, direktur BUMN juga, ini juga, ketua cabang olahraga ini, banyak banget. Akhirnya nggak benar kerjaannya. Maka belajar dari iblis profesional. Itu makanya berhasil iblis profesional. Di situ aja, gitu. Fokus kan gitu. Nah itu jadi kemudian yang kelima, karakter iblis itu agennya banyak dari kalangan jin maupun manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Jadi agennya itu tidak hanya jin tapi juga manusia. Jadi kita diserang dari alam gaib maupun alam nyata. Bayangkan. Walaupun sebenarnya yang lebih berbahaya itu dari manusia itu sendiri. Maka perhatikan firman Allah dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq itu perintah kita untuk berlindung dari 4 hal. Pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan manusia. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap. Wa min syarri nafasati fil, dari tukang sihir. Dan yang keempat, dari orang yang hasad. Ya, 4 kita berlindung dari 4 kejahatan. Tapi Allah cukup menggunakan Rabbul Falaq. Jadi cukup berlindung dengan Rabb, ya, penguasa, pengatur, Rabb. Gitu. Hanya Rabb saja. Tapi beda dengan surat An-Nas, berlindungnya cuma 1. Tapi kita dinisbatkan untuk mendekat kepada sifat Allah yang 3.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 tuh kita. Kalau Al-Falaq cuma 1, Rob saja. Kalau di sini Rob, Malik, Ilah, Ilah. Gitu. Padahal yang Al-Falaq yang cuma 1 itu kejahatannya 4. Nah ini yang 3 ini kejahatannya 1. Min syarril waswasil khannas, tuh. Dari dalam diri kita sebenarnya paling bahaya. Seperti itu. Kemudian memiliki banyak program. Kalah DKM. Ya. Programnya banyak, iblis. Ya kan misi dia cari teman sebanyak-banyaknya buat di neraka. Tapi kalau sendirian doang kan nggak enak juga. Sama kayak di surga, kalau sendirian nggak enak. Kelompok kita saja yang masuk surga, masjid jamaah Masjid Al-Hidayah saya masuk, sepi lah. Sebenarnya surga seluasnya seluas langit dan bumi, maka ajak semua biar bisa masuk surga, seperti itu. Nah, programnya dalam Al-Quran menyesatkan, memberikan angan-angan, kemudian menanamkan rasa takut, ya. Ringkas, nggak mau masuk surga, menghiasi, menjadikan indah. Kemudian ada juga kata Ibnu Qayyim, program iblis itu, setan itu, dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyebut pertama, iblis itu paling tinggi menggiring kita untuk melakukan kekafiran dan kesyirikan. Ini paling tinggi. Kalau bisa manusia ini kafir, kalau bisa manusia melakukan kesyirikan. Kalau nggak bisa, turun. Ada yang kedua, yaitu bid'ah. Ya, bid'ah. Seperti itu. Nah, kita kalau bicara bid'ah, luas bahasanya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Manusia digiring untuk melakukan dosa besar. Kalau nggak bisa juga, turun dia pada program berikutnya. Apa itu? As-shaghair. Manusia digiring untuk melakukan dosa kecil. Besar nggak apa-apa, yang penting kecil aja dah. Kecil nggak bisa juga, maka kata Ibnu Qayyim apa? Yang kelima, tarkul fadhailiyat. Kita digiring untuk meninggalkan hal-hal yang utama. Mau sholat nih, mau sholat udah niat mau ke masjid, begitu mau niat ada aja tuh gangguan. Udah di rumah aja, yang penting kan sholat. Akhirnya, oh iya bener juga, yang penting sholat ya. Nah ini kena program ini, kena program yang kelima, karena kita meninggalkan yang utama. Sholat sendiri cuma 1, kalau jamaah 27. Nah jadi kalau ada orang yang hidupnya walaupun dia sholat, tapi sholatnya sendiri mulu, nggak pernah jamaah, nah ini kena godaan iblis. Dosa nggak dosa? Nggak dosa. Ini nggak dosa ini. Orang cuma meninggalkan yang utama, dia masih melakukan kebaikan, masuk ibadah, tapi nilainya kecil. Dan bagi iblis itu udah seneng banget. Gak apa-apa deh. Ya. Goda biar dia nggak sholat, nggak bisa. Sholat juga. Ya udah nggak apa-apa sholat, tapi jangan jamaah ya. Nah itu iblis. Hebat iblis itu. Dan yang keenam adalah isghalatul mubahat. Kita disibukkan dengan hal-hal yang mubah saja. Ini kan nggak apa-apa. Terus saja. Anda kan nggak apa-apa. Akhirnya dapat nggak apa-apa semua gitu. Dan dosa nggak? Enggak, orang mubah. Gitu. Nah, itu hebatnya iblis. Ya. Nah, oleh karena itu, terakhir, bagaimana cara kita menghadapi iblis? Ada sebuah analogi dari seorang ulama. Bagaimana cara kita menghadapi iblis biar kita menang? Ketika kita ingin masuk ke dalam sebuah rumah dan ingin bertemu dengan pemilik rumah tersebut, sementara rumah tersebut dijaga oleh anjing-anjing buas yang siap menerkam siapa saja yang masuk, maka bagaimana caranya kita bisa masuk ke rumah tersebut dengan selamat dan bertemu dengan pemilik rumah tersebut? Caranya gimana? Mau masuk ada anjing, wah, kalau kita masuk habis kita. Maka kata ulama ini apa? Jangan kita menghadapi anjing tersebut dengan tenaga dan kekuatan kita. Kalau kita menang, bagaimana kalau kita kalah?
kita nggak akan pernah ketemu. Tentu kita tidak akan pernah bertemu dengan rumah. Maka cukup, caranya cukup, efektif. Ya, panggil pemilik rumah tersebut. Panggil. Gitu. Maka ketika pemilik rumah itu tersebut keluar dengan sekali perintah, maka anjing-anjing tersebut akan menyingkir dari hadapan kita dan kita bisa masuk dan bertemu dengan pemilik rumah tersebut dengan selamat. Nggak perlu dihadapi. Maka pemilik rumah itulah analogi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing-anjing itu adalah iblis dan bala tentaranya. Orang yang ingin masuk dan bertemu dengan musuh adalah kita. Cuman permasalahannya adalah bagaimana ketika kita memanggil Allah, Dia Allah cepat mendengar panggilan kita dan menolong kita. Itu masalahnya. Jadi jangan menghadapi iblis dengan kekuatan kita, dengan ilmu kita, tenaga kita. Nggak bakalan sanggup kita. Tapi cukup panggil pemilik iblis, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi caranya bagaimana biar panggilan kita direspon cepat oleh Allah? Itu maka sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl, caranya ya, syaratnya adalah yang pertama kita bangun hubungan kita yang kuat dengan Allah. Caranya mana? Pertama iman, kuatkan keimanan kita. Yang kedua tawakal. Yang ketiga tidak menjadikan wali. Tadi salah satu bentuk kecilnya, jangan makan dan minum lagi dengan tangan kiri dan tidak melakukan kesyirikan. Nah inilah caranya dalam menghadapi iblis. Dengan kekuatan kita nggak akan sanggup kita melawan iblis. Tapi panggillah, berlindunglah kepada pencipta dan pemilik iblis itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu maka kita akan menang keluar sebagai pemenang dalam pertempuran melawan iblis laknatullah alaihi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita kaji. Kalau detailnya ini butuh waktu 2 jam sebenarnya gitu. Cuman ringkas lah, yang penting poinnya kita dapat seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu dan menambah keimanan buat kita semua. Karena sudah masuk syuruk, jadi kita cukupkan saja pertemuan kita ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Gitu. Dan ini jadi bekal kita dalam mengisi Ramadan. Jangan lagi kita kalah dengan godaan-godaan setan. Lawan semuanya itu dengan kita bangun keimanan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin, lebih kurangnya saya maaf karena waktu kita sudah lewat dari waktu syuruk. Khawatir kita tidak dapat waktu syuruk. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa tamatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.